Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Tiara Nabila Syakira, Rizka Anissa, Aprilia Sharma, dan Anissa Roidatul. Baik teman-teman, marilah kita dengarkan presentasi kami. Gangguan kepribadian atau personality disorder adalah kondisi ketika seseorang memiliki pola pikir, perasaan, dan cara berperilaku yang sangat kaku. Kekakuan ini membuat mereka sulit menyesuaikan diri dengan situasi baru atau tuntunan dari lingkungan. Akibatnya, cara mereka bersikap justru sering merugikan diri sendiri, misalnya menghambat hubungan dengan orang lain, pekerjaan, atau bahkan kebahagiaan pribadi. Biasanya, tanda-tanda gangguan kepribadian mulai muncul saat remaja atau awal masa dewasa. Seiring waktu, pola tersebut makin mengakar dan semakin sulit untuk diubah, karena sudah menjadi bagian dari cara mereka memandang dunia dan berinteraksi. Yang membuatnya lebih rumit adalah, meskipun perilaku itu sering membawa masalah dalam hidup, orang dengan gangguan kepribadian umumnya tidak merasa ada yang salah pada dirinya. Karena itu, mereka jarang merasa perlu untuk berubah atau mencari bantuan, walaupun orang-orang di sekitarnya bisa merasakan dampak negatif dengan jelas. DSM membagikan gangguan kepribadian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok A, yaitu orang yang dianggap aneh atau eksentrik. Kelompok ini mencakup gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Dan yang kedua, kelompok B, orang dengan perilaku yang terlalu dramatis, emosional, atau eratik. Kelompok ini terdiri dari gangguan kepribadian antisosial, ambang, histrionik, dan narsistik. Dan yang terakhir adalah kelompok C, orang yang seringkali tampak cemas atau ketakutan. Kelompok ini mencakup gangguan kepribadian menghindar, dependen, dan obsesif kompulsif. Baik teman-teman, saya Tiara. Saya akan menjelaskan pada bagian gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku aneh atau eksentrik. Jadi, kelompok gangguan kepribadian ini sendiri meliputi seperti gangguan paranoid, skizoid, dan skizotipal. Orang dengan gangguan ini itu sering memiliki kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Dan mereka pun menunjukkan sedikit tidak ada minat dalam mengembangkan hubungan sosial. Gangguan kepribadian paranoid ini sendiri atau paranoid personality disorder didefinisikan adalah perasaan curiga yang pervasif, kecenderungan untuk menginterpretasi perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam atau merendahkan. Orang dengan gangguan ini sangat tidak percaya pada orang lain dan hubungan sosial mereka terganggu karenanya. Meskipun mereka mencurigai rekan kerja atau penyelia mereka, pada umumnya mereka tetap dapat bekerja. Adapun kasus yang akan saya paparkan yaitu sebuah kasus gangguan kepribadian paranoid. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit. Jadi ada seorang pensiunan pengusaha berusia 85 tahun diwawancarai oleh pekerja sosial untuk menentukan kebutuhan perawatan kesehatan bagi dirinya serta istrinya yang sakit dan lemah. Pria ini tidak memiliki sejarah penanganan gangguan mental. Ia terlihat sehat dan waspada secara mental. Ia dan istrinya telah menikah selama 60 tahun dan tampak bahwa istrinya merupakan satu-satunya orang yang benar-benar dia percaya. Dia selalu curiga pada orang lain. Ia tidak akan mengungkapkan informasi pribadi pada siapapun kecuali pada istrinya. Yakin bahwa orang lain akan mengambil keuntungan darinya. Ia menolak tawaran bantuan dari kenalannya karena ia curiga dengan motif mereka. Saat menerima telepon pun, ia akan menolak untuk menyebutkan namanya sampai ia tahu maksud si penelepon. Ia selalu melibatkan dirinya dalam pekerjaan yang berguna untuk mengisi waktunya. Bahkan selama 20 tahun masa pensiunnya, ia meluangkan waktu yang cukup banyak untuk memonitor investasinya dan
pernah bertengkar dengan pialangnya saat terjadi kesalahan dalam rekening bulanannya yang membuatnya curiga bahwa pialangnya tersebut berusaha menutupi transaksi yang curang. Jadi dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gangguan individu yang memiliki gangguan kepribadian paranoid ini dia selalu curiga pada orang lain dan sangat meyakini kayak orang-orang itu cuman untuk orang lain itu akan mengambil keuntungan dari dirinya, bahkan sampai karena dia curiga sama orang lain, ketika ada diberi tawaran bantuan dari orang lain pun, dari kenalannya pun, dia akan menolaknya saking dia sangat curiga kepada orang lain gitu. Dan kemudian orang yang memiliki kepribadian paranoid ini pun cenderung terlalu sensitif terhadap kritikan, baik itu nyata maupun yang dibayangkan. Mereka pun mudah marah dan tidak terima bila mereka pikir mereka telah diperlakukan dengan buruk. Jadi ketika mereka diperlakukan dengan sedikit buruk, mereka langsung marah gitu. Mereka cenderung tidak mempercayakan rahasia pribadi pada orang lain karena mereka yakin bahwa informasi pribadi pun digunakan untuk menyerang mereka. Mereka mempertanyakan ketulusan dan kelayakan untuk dipercayai dari teman dan rekan-rekan mereka. Sebagai akibatnya, mereka hanya memiliki sedikit teman dan hubungan erat. Saat mereka membangun hubungan yang erat, mereka mencurigai kesetiaan meski tidak ada bukti yang mendukung kecurigaan tersebut. Jadi itu individu-individu dengan gangguan kepribadian paranoid. Jadi dapat disimpulkan gangguan kepribadian paranoid ini adalah sebuah gangguan kepribadian yang ditandai oleh kecurigaan akan motif orang lain namun belum sampai pada titik delusi gitu teman-teman. Dan baik teman-teman, berikutnya kami akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian skizoid. Jadi gangguan kepribadian skizoid ini juga merupakan bagian dari kelompok orang yang dengan gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku aneh dan eksentrik. Jadi di gangguan kepribadian skizoid ini ataupun dengan schizoid personality disorder seringkali digambarkan dengan seseorang digambarkan sebagai penyendiri atau eksentrik. Orang dengan kepribadian skizoid mereka cenderung kehilangan minat pada hubungan sosial. Emosi dari orang yang dengan kepribadian skizoid tampak dangkal dan tumpul. Jadi orang dengan gangguan ini juga tampak jarang bila kayak mereka cenderung enggak menampilkan gimana ekspresi emosionalnya seperti marah, bahagia, sedih. Jadi mereka tidak menampilkan ekspresi emosionalnya, dan mereka juga jarang bertukar senyum pada saat di lingkungan sosial ataupun salam ataupun kayak menegur anggukan dari orang lain juga mereka jarang tuh. Mereka tampak tidak terlalu terpengaruh terhadap kritikan atau pujian dan tampak terbungkus dalam ide-ide abstrak daripada dalam pikiran mengenai manusia. Meski mereka lebih senang berjarak dari orang lain, mereka membina kontak yang lebih baik dengan realitas daripada orang yang menderita skizofrenia. Kemudian pola kepribadian skizoid ini pada umumnya dapat dikenali saat awal masa dewasa. Pria dengan gangguan ini jarang berkencan ataupun menikah. Kalau perempuan dengan gangguan ini cenderung menerima ajakan romantis secara pasif dan menikah, namun mereka jarang berinisiatif untuk membina hubungan atau untuk mengembangkan ikatan yang kuat dengan pasangan mereka. Jadi gangguan kepribadian skizoid ini gangguan kepribadian yang ditandai oleh kurangnya minat dalam hubungan sosial, kemudian afek yang datar, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kemudian kita akan membahas tentang gangguan kepribadian skizotipal ataupun schizotipal personality disorder.
Gangguan kepribadian skizotipal ini juga sebuah gangguan kepribadian yang ditandai oleh keeksentrikan dalam pikiran dan perilaku, namun tanpa ciri psikotik yang jelas. Umumnya menjadi jelas saat awal masa dewasa. Diagnosis tersebut dikenakan pada orang yang mengalami kesulitan dalam membina hubungan dekat dan yang perilakunya, sikapnya, serta pola pikirnya aneh atau ganjil, namun tidak cukup terganggu untuk dapat diagnosis skizofrenia. Mereka dapat menjadi sangat cemas dalam situasi sosial, bahkan saat berinteraksi dengan orang yang mereka kenal. Kecemasan sosial mereka tampak terkait dengan pikiran paranoid, misalnya kayak takut bahwa orang lain akan menyakiti mereka, dibanding dengan ketakutan yang ditolak atau dievaluasi secara negatif oleh orang lain. Gangguan kepribadian skizotipal ini juga sedikit lebih umum pada laki-laki dibanding perempuan yang diyakini menimpa sekitar 3% dari populasi umum. Dan klinisi juga perlu berhati-hati untuk tidak melabel sebagai seseorang dengan skizotipal pada pola perilaku tertentu yang merefleksikan keyakinan budaya atau ritual-ritual religius seperti keyakinan dalam voodoo dan keyakinan-keyakinan magis lainnya. Keeksentrikan yang terkait dengan kepribadian skizoid terbatas pada kurangnya minat terhadap hubungan sosial, sedangkan gangguan kepribadian skizotipal merujuk pada cakupan yang lebih luas dari perilaku, persepsi, dan keyakinan-keyakinan yang ganjil. Dan orang dengan gangguan ini mengalami persepsi atau ilusi yang tidak umum seperti perasaan akan hadirnya seorang anggota keluarga yang telah meninggal di dalam ruangan, namun mereka menyadari bahwa orang tersebut tidak benar-benar berada di dalam sana. Mereka juga bisa menjadi sangat curiga terhadap orang lain atau paranoid dalam pikiran mereka. Mereka dapat mengembangkan ideas of reference seperti keyakinan bahwa orang lain sedang membicarakan mereka. Mereka bisa terlihat juga dalam pikiran magis atau seperti keyakinan bahwa mereka memiliki indera keenam, misalnya dapat meramal masa depan gitu, atau bahwa orang lain dapat merasa perasaan mereka. Dan kemudian mereka juga dapat meletakkan makna yang tidak umum pada kata-kata. Dan pembicaraan mereka juga mungkin tidak jelas atau abstrak dalam artian yang tidak biasa, tapi bukan inkoheren atau terisi dengan asosiasi longgar sebagaimana dicirikan oleh skizofrenia. Dan mereka pun memiliki penampilan yang berantakan, menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak umum seperti berbicara pada diri sendiri saat bersama dengan orang lain, dan kemudian wajah mereka juga menunjukkan sedikit emosi, nggak ada ekspresi gitu. Seperti orang dengan kepribadian skizoid, mereka tidak bertukar senyuman atau anggukan dengan orang lain, atau mereka dapat tampak konyol dan tersenyum serta tertawa pada saat yang keliru. Mereka cenderung menarik diri secara sosial dan menjaga jarak dengan sedikit bila ada teman dekat atau sahabat. Pokoknya mereka tampak sangat cemas berada di sekitar orang-orang yang tidak mereka kenal. Oke, mungkin seperti itu. Boleh dilanjutkan oleh teman kita yang berikutnya. Selanjutnya adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku dramatis, emosional, atau eratik. Yang pertama adalah gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder. Orang dengan gangguan antisosial secara persenter melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan norma dan konversi sosial, impulsif, serta gagal membina komitmen interpersonal dan pekerjaan. Mungkin ciri yang menonjol dari mereka adalah tingkat kecemasan yang rendah ketika berhadapan dengan situasi yang mengancam dan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas kesalahan yang mereka lakukan. Istilah psikopat dan sisiopat digunakan untuk menggambarkan tipe antisosial ini, yang ditandai kurangnya rasa empati, impulsif, serta kurang memiliki penyesalan dan rasa malu. Akar dari kata psikopat berfokus pada gagasan bahwa ada sesuatu yang tidak benar atau patologis.
pada fungsi psikologis individu, sedangkan akar dari kata sosiopat berpusat pada deviasi atau penyimpangan sosial orang tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder, ditandai oleh suatu cakupan ciri perilaku, emosional, dan kepribadian, mencakup pola persuasif dari ketidakstabilan dalam hubungan, self-image, dan mood, serta kurangnya kontrol atas impuls. Orang dengan gangguan kepribadian ambang cenderung tidak yakin akan identitas pribadi mereka, seperti nilai, tujuan, serta karir. Ketidakstabilan dalam self-image atau identitas pribadi mereka dipenuhi perasaan kekosongan dan kebosanan yang terus-menerus. Mereka tidak dapat mentoleransi ide untuk berada sendirian dan akan melakukan usaha-usaha nekat untuk menghindari perasaan ditinggalkan. Individu dengan gangguan kepribadian ambang sering merasa kosong, takut ditinggalkan, mudah marah, dan sulit mengendalikan emosi. Mereka bisa sangat mencintai seseorang tetapi tiba-tiba membenci orang tersebut. Perasaan mereka berubah-ubah, sering disertai depresi, kecemasan, dan perilaku menyakiti diri. Orang dengan gangguan kepribadian ambang biasanya muncul pada awal masa dewasa, lebih banyak dialami perempuan, sekitaran 75% kasus, dan sering dikaitkan dengan pengalaman trauma masa kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan kepribadian histrionik atau histrionic personality disorder. Gangguan ini ditandai dengan emosi berlebihan dan kebutuhan besar untuk selalu menjadi pusat perhatian. Penderitanya cenderung dramatis, mudah berubah emosi, suka dibesar-besarkan, serta ingin tampil menonjol. Istilah histrionik berasal dari kata Latin histrio yang berarti aktor, karena perilaku mereka sering tampak seperti sedang berakting. Orang dengan histrionik mudah kecewa bila tidak mendapatkan perhatian, bisa menunjukkan kegembiraan berlebihan, marah karena hal sepele, atau merasa jadi korban ketika harapannya tidak terpenuhi. Mereka cenderung egois, haus pujian, mudah bosan, dan selalu mencari pengalaman baru. Mereka tertarik pada penampilan, mode, dan sering menggunakan daya tarik fisik untuk memikat orang lain. Jadi, orang dengan histrionik membutuhkan perhatian yang besar, di mana mereka dengan gangguan histrionik ini suka menampilkan keakraban atau keintiman, kedekatan kepada halayak dengan ekspektasi yang tinggi dalam sebuah hubungan, di mana mereka menganggap mereka merasa sangat dekat dengan orang lain, padahal sebenarnya tidak seakrab itu, tidak sedekat itu, di mana jika tidak sesuai ekspektasi mereka akan mencari cara untuk mendapatkan perhatian yang membuat orang sekitar merasa risih. Selanjutnya, yang keempat adalah gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder. Memiliki rasa bangga atau keyakinan yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri dan kebutuhan yang ekstrim akan pemujaan. Mereka membesar-besarkan prestasi mereka dan berharap orang lain menghujani mereka dengan pujian. Mereka berharap orang lain melihat kualitas khusus mereka, bahkan saat prestasi mereka biasa saja. Mereka bersifat self-absorbed dan kurang memiliki empati pada orang lain. Orang dengan kepribadian narsistik cenderung terpaku pada fantasi dan keberhasilan dan kekuasaan, cinta yang ideal, atau pengakuan akan kecerdasan atau kecantikan. Mereka seperti orang dengan kepribadian histrionik, mengejar karir di mana mereka bisa mendapatkan pemujaan seperti modeling, acting, atau politik, di mana kepribadian narsistik biasanya membesar-besarkan pencapaian atau bakat yang dimiliki. Mereka juga terkagum-kagum dengan keberhasilan dan kelebihan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, mereka juga selalu ingin dikagumi oleh orang lain. Mereka berharap orang lain akan memperlakukan mereka secara spesial. Hal tersebut membuat mereka kurang bisa berempati dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, seolah-olah di dunia ini hanya berpusat pada dirinya saja. Ketika orang lain
memberi kritik atau tidak memperlakukan diri mereka secara spesial, maka mereka akan sangat marah. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku cemas atau ketakutan. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, gangguan kepribadian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu gangguan kepribadian menghindar, dependen, dan obsesif kompulsif. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian menghindar. Jadi, orang yang memiliki gangguan kepribadian menghindar atau kita sebut dengan avoidance personality disorder ini ialah seseorang yang memiliki ketakutan akan penolakan dan kritikan orang lain terhadap dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia itu tidak ingin memiliki hubungan tanpa adanya kepastian akan penerimaan dirinya, yang menghasilkan dia itu hanya memiliki pertemanan yang sedikit dan hanya keluarga inti-inti saja. Lalu, orang yang memiliki gangguan kepribadian menghindar ini, dia lebih cenderung menghindari pekerjaan yang berbasis kelompok atau yang berkelompok-kelompok. Nah, dia itu kayak seperti anti dengan yang namanya kelompok-kelompok. Dan gangguan kepribadian menghindar ini muncul dalam proporsi yang sama antara laki-laki dengan perempuan yang kini hanya menimpa beberapa proporsi yang berbeda antara populasi umum pada intinya. Dengan begitu, saya dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan kepribadian menghindar ini ialah orang yang memiliki gangguan kepribadian menghindar ini membuat seseorang itu sulit berhubungan dengan orang lain bukan karena dia tidak mau, akan tetapi karena adanya rasa takut untuk ditolak dan kurangnya percaya diri terhadap dirinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian dependen atau dependent personality disorder. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih apa gangguan dependen itu. Nah, jadi, gangguan kepribadian dependen itu ialah suatu gangguan yang menggambarkan orang yang memiliki kebutuhan yang berlebihan untuk dia seorang lain. Kenapa seperti itu? Karena orang yang memiliki gangguan dependen ini sangat-sangat sulit untuk berdiri sendiri. Dia itu sangat ketakutan akan kehilangan dan sangat membutuhkan dukungan orang lain. Orang dependen ini, dia itu lebih cenderung bergantung pada orang di sekitar dia. Hal ini membuat mereka itu menjadi sangat patuh dan melekat dalam hubungan. Contoh kayak kita lihat di lingkungan kita sendiri bahwasanya seseorang itu yang memiliki gangguan dependen itu, dia itu sangat-sangat takut akan ditinggalkan. Seperti kayak orang tua, pasangan, bahkan teman dekat dia. Bahkan dia mau mengorbankan dirinya tanpa melihat dirinya itu bagaimana. Nah, seseorang yang memiliki gangguan dependen ini, dia itu cemas ketika dia sendiri. Dan orang yang memiliki gangguan dependen ini sangat-sangat sulit untuk yang namanya mandiri. Dia itu harus ditemani dimanapun dia berada. Sehingga tanpa kita sadari, seseorang yang mengalami gangguan dependen ini, dia tidak bisa mandiri dan harus selalu ditemani dimanapun dia berada. Baik, saya akan memaparkan materi yang terakhir yaitu gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih apa gangguan ini. Nah, jadi orang yang memiliki gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini sangat-sangat terpaku pada kebutuhan akan kesempurnaan terhadap dirinya, sehingga mereka itu tidak dapat menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Karena apa? Karena mereka yakini bahwasanya mereka itu akan gagal dan tidak memenuhi ekspektasi mereka sendiri. Seperti kata pepatah mengatakan, seringkali gagal melihat hutan karena adanya pepohonan. Nah, dari pepatah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya seseorang yang memiliki kepribadian obsesif kompulsif itu sifatnya sangat kaku, perfeksionis, sehingga orangnya itu sulit kali fleksibel, sulit diajak kompromi, dan senang dan fokus terhadap pekerjaannya sendiri dibandingkan kenyamanan dirinya sendiri. Lebih tepatnya itu,
seseorang ini yang memiliki gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini ingin semuanya sempurna, tapi justru bukan hidup jadi tegang dan tidak seimbang. Nah, biasanya seseorang yang mengalami gangguan kepribadian ini dialah orang yang memiliki hubungan sosialnya itu sangat-sangat terganggu. Karena apa? Karena dia itu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dia dan tidak akan berkompromi terhadap temannya. Jadi kesimpulannya, gangguan kepribadian adalah pola sifat atau perilaku yang kaku dan tidak sehat. Pola ini bisa membuat orang sulit berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di pekerjaan maupun dalam hubungan sosial. Yang membuat rumit adalah orang dengan gangguan ini biasanya tidak merasa ada yang salah dan tidak merasa perlu berubah. Secara umum, gangguan kepribadian dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah gangguan kepribadian eksentrik. Orang dengan tipe ini biasanya sangat curiga dan tidak mudah percaya pada orang lain. Karena itu, hubungan sosial mereka sering bermasalah atau membuat mereka menderita. Yang kedua adalah gangguan kepribadian eratik. Orang dengan tipe ini sering melanggar aturan atau norma sosial, merugikan orang lain, dan jarang merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Contohnya, gangguan kepribadian antisosial. Dan yang terakhir adalah gangguan kepribadian cemas dan takut. Orang dengan tipe ini sangat takut ditolak atau dikritik, sehingga mereka enggan menjalin hubungan kecuali benar-benar yakin akan diterima. Contohnya, gangguan kepribadian menghindar. Jadi singkatnya, gangguan kepribadian membuat orang sulit beradaptasi dengan lingkungan karena pola pikir dan perilakunya yang kaku, meski kadang mereka sendiri tidak menyadari akan hal itu. Aku angkat telepon dulu ya, bentar ya. Halo teman-teman. Halo. Tadi aku ada diamanahi nih sama dosen, ada kerja kelompok. Terus kelompok apa? Kata dosen sih kita disuruh buat gangguan-gangguan kepribadian gitu. Kita buat sama-sama di rumah kamu. Oh boleh, boleh. Mau buat besok aja? Oh iya boleh. Boleh. Kita buatnya berempat. Kalian ngomongin aku ya? Enggak, kamu kelompok apa? Tadi kita diam-diam loh. Tadi aku kesana kalian langsung ngomongin aku gitu. Enggak, kamu salah paham Tiara. Iya Tiara, kan kamu teman-teman kamu ngomongin bapak. Tapi tadi kalian ketawa-ketawa loh. Bisa kayak ketawa-ketawa aku lagi di situ. Pasti kalian ngomongin aku kan? Kami lagi bahas kerja kelompok. Pasti kerja kelompok. Gak mungkin kayak tadi kalian ngomong berdua gitu. Tadi waktu aku duduk di sini kalian nggak ada ngomong apa-apa. Tapi waktu aku pergi kalian udah ngomong. Enggak, tapi ngomong. Tapi kalau lo dapat kabar kalau ada kerja kelompok, kayak kamu bilang sama kamu kerja. Rizka, aku nggak nyangka ya kamu gitu. Masa kayak teman lo kita, tapi kamu ngomongin aku gitu. Enggak, kami ngomong tentang masalah kelompok. Kan kamu tadi lagi telepon, jadi makanya kami mau bilang sama kamu waktu kamu udah siap. Enggak, tadi aku lihat lo dari mata aku sendiri. Tunggu. Tiara, sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya aku lancang. Tapi dari tadi aku lihat dan aku perhatikan kamu itu seperti merasa bahwasanya dia itu melawan kamu, sebetulnya tidak. Tapi tadi lo, jadi kalian salahin aku gitu? Kamu salahin aku? Bukan seperti itu. Aku memperhatikan kamu seperti seolah-olah dia itu ngacau kamu, padahal tidak. Kamu jangan berpikiran seperti itu. Kamu mungkin pikiran kamu tidak seperti itu, tapi tidak boleh. Dia teman kamu. Ya, kamu dekat sama
kadang suka kayak susah percaya, kayak banyak mau curigain orang. Maaf ya. Sebelum kami akhiri presentasi ini, maka dengarkanlah pantun penutup kami. Pasang bendera biar berkibar, dilanjutkan dengan bersih-bersih. Maaf jika presentasi kami panjang lebar. Cukup sekian dan terima kasih.